Tribuners, di studio Tribun Banyumas saat ini sudah hadir teman-teman mahasiswa dari Adiksi UIN Saizu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Adiksi UIN Saizu akan menggelar acara, ada hajatan cukup besar yang dinamakan Adiksi Spektakuler 2025. Di samping-samping saya ada beberapa pengurus adiksi dari UIN Saizu, kemudian ada panitia dari Adiksi Spektakuler. Bisa dikenalkan satu persatu? Dari Mbak dulu? Baik, perkenalkan nama saya Najwa Adina. Di Adiksi diamanahi sebagai sekretaris umum. Dan dari teman saya? Perkenalkan, saya Pupudi Puspitasari, kebetulan diamanahi sebagai ketua pelaksana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Saputra dari koordinator Humas. Mbak belakang? Iya, perkenalkan saya Mamlu Atasada. Kebetulan di sini saya diamanahi sebagai koordinator dari divisi acara. Perkenalkan, nama saya Fauziah Rahma Safitri. Di sini saya diamanahi sebagai bendahara umum Adiksi. Oke, saya sendiri itu ada saya Asri dari koordinator Departemen Akademik dan Prestasi di Adiksi UIN Saizu. Oh, ini kelihatannya grogi nih teman-teman mahasiswa ini. Betul ya? Saya dulu sama Tribuners. Kita manggilnya itu pembaca atau viewers Tribun itu dengan Tribuners. Hey Tribuners, gitu aja dulu. Hai Tribuners. Nah, podcast kali ini atau tag video kali ini kita berbeda ya, karena kita dengan berapa orang? Dengan 6 orang. Iya. Adiksi dan rombongnya. Karena ini ada berenam jadi rombongnya, bukan rombongan ya. Oke. Ini adalah Adiksi ya. Adiksi UIN Saizu. Adiksi itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Artinya yang ada di sini adalah penerima beasiswa. Betul. Pinter-pinter dong. Amin. Masya Allah. Aktif di organisasi juga harusnya. Aktif. Oke, kita bisa lebih tahu soal adiksi ini mungkin dari Mbak Sekretaris ya. Ini Sekretaris Adiksi UIN Saizu. Betul. Oke. Adiksi itu apa sih? Dari singkatannya dulu ya, Kak. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya Adiksi merupakan singkatan dari Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Yang mana organisasi ini adalah organisasi yang mendukung bagi para penerima beasiswa KIP Kuliah untuk terus berprestasi dan berkontribusi menjadi mahasiswa selayaknya agen perubahan. Jadi kami selaku pengurus Adiksi itu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung atau menunjang prestasi akademik maupun non-akademik dari mahasiswa Adiksi serta keikutsertaan mereka dalam organisasi seperti itu. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh bendahara umum. Oke, bendahara umum mana bendahara umum nih? Mbak Fauziah Rahma. Bagaimana Mbak Fauziah Rahma? Jadi Adiksi di UIN Saizu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Najwa tadi, Adiksi ini merupakan organisasinya orang-orang yang menerima KIP di UIN Saizu. Nah, kita ini udah berdiri sekitar 11 tahun lamanya. Baik. Terus kita masanya itu ada 180 mahasiswa? Iya. Oke, dan itu dari berbagai angkatan ya? Iya, dari berbagai fakultas angkatan kita. Okay. Terus untuk Adiksi ini kita itu merupakan kayak setara dengan UKM ataupun UKK kayak gitu. Okay. Terus di Adiksi kita juga selalu berpatokan untuk mahasiswanya itu untuk selalu berpartisipasi. Bukan. Berprestasi. Oh, berprestasi. Salah lagi ya. Berprestasi baik itu di bidang akademik maupun di non akademik. Nah, udah 11 tahun lamanya kita itu udah banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan kayak gitu dari mahasiswa-mahasiswa bidik misi. Artinya harus berprestasi. Iya. Kalau nggak berprestasi, beasiswanya dicabut atau gimana ini? Dicabut. Jadi kita itu di KIPK itu ada minimal IPK-nya, Mas. Berapa itu? 3,2. 3,2. Iya. Di bawah itu nggak dapat beasiswa lagi? Kita ada cabut beasiswa kayak gitu. Cabut beasiswa? Oh, kejam ya. Berarti ini yang di sini artinya IPK-nya di atas 3,2 semua ini? Iya. Alhamdulillah. Berapa dong paling tinggi? Berapa paling tinggi?
Ada yang sampai 4 atau 3,9? 3,9. 3,9. Iya. Mbak sekretaris. Ya, Oh, alhamdulillah. Sebelahnya saya dapat 3,9 ini. bendaharanya juga. Oh, benerannya juga. Masya Allah, Aduh, ini dari fakultas apa aja memangnya? Beda-beda ya? Angkatannya? Sama. Angkatannya sama, satu angkatan. Oke, kalau sejarahnya adiksi UIN SAIZU itu kapan deh? Berdiri. Sudah ada? Sudah ada itu sekitar tahun 2010-an. 2010. Oke. Tepatnya itu di 7 Februari. Artinya alumni itu juga ada ya? Iya, ada. Itu masih aktif, masih berkomunikasi sama Masih alumni? alhamdulillahnya kita masih. Oke. Kemudian tujuannya tadi ya agar berprestasi dan berorganisasi, aktif intinya gitu ya. Berarti ini ikut UMKM semua. UMKM. UKM. Grogi ini. UKM. Dan mahasiswa juga. Oh, ikut apa aja ini? Ada yang ikut jurnalistik nggak di sini? Ada. Siapa yang ikut jurnalistik? Lulu sama saya Asri juga. Oh, oke. Berarti kan lekat dengan Tribuners ini nantinya. Oke. Adiksi ini berbagai tingkatan, kemudian berbagai fakultas. Oh. Inginnya ke depan itu seperti apa sih? Mau dibawa kemana sih adiksi ini? Ada yang mau jawab? Saya coba. Bu Sekum. Saya manggilnya Bu. Mbak Sekum. Mbak Sekum gimana Mbak Sekum? Kalau dari Grand Design di kepengurusan periode ini kami memang menekankan pada seperti tagline kita yaitu kabinet koneksi solidaritas. Yang mana koneksi solidaritas ini kan terdiri dari kata koneksi dan solidaritas. Dari koneksi itu sendiri kita benar-benar membangun komunikasi yang baik antar sektor, baik itu internal maupun eksternal. Karena kami kan di sini ada pengurus angkatan ya, yang mana mereka bertanggung jawab untuk mengelola segala administrasi pencairan yang ada di setiap angkatan seperti itu. Dan juga kami sebagaimana tujuan tersebut, kita mengadakan adiksi spektakuler juga merupakan wujud dari adanya koneksi antar dengan pengurus angkatan seperti itu. Dan juga yang kedua yaitu pihak eksternal. Alhamdulillah di kepengurusan kali ini kami banyak menjalin kerjasama baik media partner maupun sponsorship. Contohnya dari Gramedia, dari sponsor-sponsor lain yang memang mendukung dari kegiatan kita seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu solidaritas itu sendiri kami junjung tinggi karena agar setiap anggota adiksi khususnya di kabinet ini memiliki rasa saling saling bekerja sama, saling memiliki dan ketika kita nanti ada kendala juga kita anggap kendala itu sebagai masalah bersama yang mana kita akan selesaikan bersama-sama. Dan juga setiap keberhasilan yang kita capai pun itu berarti dari atas kerja keras kami bersama juga seperti itu. Ya mungkin mungkin ini terdengar kayak nama kabinetnya sederhana gitu, dari koneksi solidaritas. Yang mana dari organisasi lain pun kayak suka memakai filosofi gitu ya. Tapi kami menggunakan nama kabinet ini agar mudah dipahami dan mudah dikenal oleh semua orang. Koneksi dan solidaritas ya. Tapi yang jelas nggak seperti slogan partai ya. Enggak ya. Koneksi dan solidaritas. Ini berarti penerima beasiswa semua. Bisa diceritakan dong siapa gitu yang saat menerima beasiswa itu ada cerita-cerita sedih nggak biar Tribuners juga ikut sedih gitu, ikut sedih. Biar FYP biar viral nih. Mas Saiful. Gimana Mas Saiful? Rasanya gimana saat menerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini? Ya, sebenarnya saat menerima beasiswa KIP kuliah ini juga sebenarnya bagian daripada kebahagiaan saya sendiri sebenarnya. Karena kan memang kalau melihat dari latar belakang saya memang karena setelah SMA itu memang saya orang tua udah nggak ada. Jadi memang sebelum saya masuk UIN SAIZU itu memang pernah kuliah. Terus karena memang orang tua meninggal dua-duanya, akhirnya saya keluarlah di kuliah gitu kan. Akhirnya bekerja dulu tuh selama 1 tahun dan memutuskan buat kembali lagi buat berkuliah karena kan ada amanah dari orang tua lah gitu untuk melanjutkan lagi. Akhirnya cari-cari yang mana terdekat. Kebetulan di Purwokerto ini orang tua saya almarhum ayah saya itu orang Purwokerto. Asli Purwokerto. Dilala rezekinya juga dapat di UIN. Iya, di UIN saya di Purwokerto. Ya. Awalnya saya nggak tahu di Purwokerto itu ada UIN gitu. Tapi saya searching, oh ternyata di UIN di Purwokerto itu ada UIN. Ya. Akhirnya
karena memang latar belakang saya juga pondok ya, akhirnya ya udahlah masuk UIN gitu kan. Dan alhamdulillahnya keterima, dan di UIN ternyata ada beasiswa KIP kuliah. Akhirnya saya mendaftar dengan yang ada gitulah, prestasinya ada, terus juga ya mungkin karena latar belakang saya juga seperti ini gitulah. Ya akhirnya mungkin seperti ini tuh gimana? Seperti ini tuh keterbatasan ekonominya gitu. Keterbatasan ekonominya. Jadi ya alhamdulillah sih gitu diterima di UIN Saizu dengan beasiswa penuh 4 tahun. Artinya beasiswa ini sangat berarti ya bagi Mas. Sangat berarti bagi saya banget. Saat itu sudah kuliah berapa tahun atau berapa semester? Saya lulusan 2021. 2021 saya langsung kuliah di sekitaran Jabodetabek. Tapi karena memang ya keterbatasan karena orang tua inilah ya meninggal, akhirnya saya memutuskan buat keluar aja karena udah nggak ada yang membiayain seperti itu. Udah berapa tahun itu Mas Saiful? Sampai 2022 itu sekitar semester 4 keluar. Semester 4, iya, 2 tahun ya? Iya. Kalau dikatakan itu nggak sia-sia ya itu, tapi ya karena memang karena keterbatasan iya, itu. Keterbatasan. Karena kan memang selain itu juga saya kerja di bagian manajemen pendidikan gitu. Jadi memang keterbatasan waktunya kurang, dan juga waktu itu harus merawat orang tua karena nggak ada yang ngerawat gitu. Ya akhirnya memutuskan buat keluar kuliah seperti itu untuk merawat orang tua. Iya. Oke. Saat ini berarti orang tua sudah nggak ada. Udah sekitaran 6 tahun. Oke. Ya semoga bisa diterima di sisinya Mas. Amin. Amin. Saya menghela nafas dulu Tribuners. Artinya betapa untuk beasiswa ini memang sangat berarti ya, terutama untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Jangan sampai itu salah sasaran untuk mahasiswa-mahasiswa yang mampu, tapi kan banyak ya kasus seperti itu ya. Iya, betul. Dengan surat-surat palsu atau surat keterangan tidak miskin justru malah ya. Oke lah. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Saiful. Ya. Ada cerita lain nggak? Apa artinya sih beasiswa ini untuk kehidupan atau perjalanan prestasi di organisasi gitu? Lulu. Mbak Asri? Oke, Mbak Asri mau cerita ini. Gimana Mbak Asri? Oke, kebetulan cerita dari aku sendiri, karena pas waktu itu saat memasuki kuliah kayak gitu, sebenarnya aku nggak tahu ada kabar bahwa di UIN Saizu sendiri itu dapat menerima KIP kuliah gitu. Baik. Dan kebetulan selama saya melakukan pendidikan dari SMP di MA itu saya nggak pernah mendapatkan KIP, dan saya itu udah mengajukan ke istilahnya ke kepala desa kayak gitu. Karena di sisi lain sebenarnya atas keterbatasan saya sebenarnya, dan saya juga mempertanyakan kenapa saya nggak mendapatkan beasiswa selama saya dari SD kayak gitu sampai di MA saya lulus itu nggak pernah sama sekali mendapatkan bantuan apapun itu. Nah, berangkat dari saya UIN, dan saya itu hanya melihat di Instagramnya saja kayak gitu. Telah dibuka telah dibuka penerima beasiswa di KIP kuliah kayak gitu. Tapi saya itu udah udah pesimis kayak gitu. Soalnya saya bener-bener nggak punya apa-apa kayak gitu, nggak punya kartu apapun itu, dan saya mau mengajukan bikin kayak gitu, tapi ternyata masih terhalang sama di pemerintah di desanya kayak gitu. Akhirnya alhamdulillahnya saat saya di MA itu mendapatkan prestasi. Saya mengikuti Olimpiade, waktu itu ada Olimpiade PAI, sesuai dengan jurusan saya sendiri. Saya mengambil prodi PAI dan saya memanfaatkan itu, dan ada Olimpiade Matematika dan Kimia saat itu. Dan alhamdulillah karena mendapatkan juara dan saya mengetahui itu, jadi saya masuk KIP itu jalur prestasi. Tapi tetap saja itu harus menyatakan dengan SKTM kayak gitu. Dan saat di balai desa itu, saat saya meminta surat tersebut juga masih kayak, lah kenapa minta SKTM kayak gitu, gunanya apa, kan masih dipersulit lah kayak gitu istilahnya. Jadinya saya secara terang-terangan kegunaannya untuk ini, saya ingin mendaftar KIP kuliah karena saya sendiri di UIN Saizu
nggak ada niat, maksudnya nggak ada niat buat kuliah di Unseizu. Dan akhirnya saya bertekad untuk ya udah kalau misalkan memang jalannya di SKTM ini dipersulit, saya waktu itu akan berhenti untuk kuliah. Berhenti untuk kuliah? Iya. Oh, artinya saat itu sudah masuk kuliah ya? Sudah, karena pendaftarannya itu setelah berjalan 1 semester, hampir ini 1 semester baik. itu baru ada program KIP kuliah kayak gitu. Jadi selama sebenarnya saya di awal pendaftaran itu kayak aduh ini mau lanjut nggak ya kayak gitu. Terus akhirnya ada ini dan mencoba mau menyerah, tapi alhamdulillah mungkin dari pihak pemerintahannya juga udah legowo kayak gitu, mungkin akhirnya memberikan surat tersebut dan akhirnya saya mendaftar lewat jalur prestasi. Kenapa saat itu berpikiran mau menyerah untuk mengejar mimpi menggapai pendidikan gitu? Nah, karena saat itu kondisi ya sama dengan Mas Saiful ya, keterbatasan ekonomi kayak gitu. Karena di sisi lain kayak nggak ada niatan juga di UIN salah satunya gitu. Karena waktu itu saya emang daftar di univ lain dan emang sudah mau pakai prestasi kayak gitu, lewat prestasi kayak di KIP juga kayak gitu. Tapi kalau di univ ini tuh kayak serentak yang PTN itu kan sekali daftar langsung dengan beasiswanya kayak gitu. Kalau di UIN itu kan baru masuk baru daftar di KIP-nya kayak gitu Kak. Jadinya saya waktu itu karena nggak dapet restu dari orang tua, karena saya anak bontot gitu nggak boleh pergi jauh-jauh kayak gitu. Akhirnya saya ya sudah mau gimana lagi kalau memang nggak direstui ya, walaupun saya emang bertekad kuat, tapi kalau tidak ada restu dari orang tua ya saya hanya bisa mengalah kayak gitu dengan keinginan saya sendiri. Dan akhirnya orang tua mungkin juga kasihan melihat saya ya pengen kuliah tapi ada saja hambatan yang menjadi penghalang, jadinya yang deket saja kayak gitu. Akhirnya bertemulah dengan Unseizu. Terus tapi saya masih berpikir gimana saya nggak mengecewakan orang tua dengan keterbatasan yang saya punya kayak gitu. Akhirnya saya mendaftar KIP saat itu. Saat itu berarti terbentur dengan birokrasi di pemerintah desa ya? Itu birokrasi pemerintah desa sedikit menyulitkan. Iya, kayak mungkin sebenarnya kalau mungkin ya pandangan mereka juga nggak tahu ya, maksudnya Penilaian mereka gitu. iya kayak gitu. Soalnya kayak mungkin emang orang tua saya juga nggak dapat PKH ataupun itulah yang beasiswa selain pendidikan ya gitu loh. Yang sosial kayak bantuan yang lainnya itu benar-benar nggak menerima keluarga saya. Tapi entah itu dilihat dari apanya, kenapa nggak diberi bantuan tersebut kayak gitu. Tapi ya adalah orang tua saya ya mungkin kita memang masih mampu kayak gitu, mungkin dilihatnya seperti itu. Nggak ya kayak gitu, cuma kayak gitu kayak saat di sisi lain kayak memang kita membutuhkan yang sangat urgent kayak gitu ya, pemerintah tetap mempersulit kayak gitu loh kayak gitu. Baik. Tak lihat mahasiswa penerima bidik misi atau KIP kuliah ini punya kelebihan ya. Kita nggak mendegradasi mahasiswa lain ya yang lewat jalur normal lah katakanlah itu. Iya. Kelebihannya apa emangnya? Jawab sama siapa? Ada yang mau sedikit susumbar gitu? Lulu. Kelebihan. Itu yang dikocok Mbak Lulu ini. Lulu. Mau berkomentar soal agak sedikit nyinyir gitu. Punya kelebihan ya kalau penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah itu ya. Kelebihan kayak gimana nih? Dari segi organisasi atau prestasi? Penerima KIP-nya ya? Iya. Betul. Ada prestasi atau kelebihan lain gitu kan? Kalau dari aku pribadi daftar KIP ini sebelumnya memang karena dari SD aku juga udah pernah dapat bantuan. SD ya? Iya, bantuan. MI dulu MI. MI. Ini Iya, berarti MI. berbanding terbalik dengan Mbak Asri. Yang Mbak Iya. Asri dari SD nggak dapat itu ya? Nggak pernah dapat. Iya, kalau Oke. aku MI itu dapat KIP, terus waktu MTS nggak dapat, MAN-nya aku dapat lagi. Oke. Nah, tapi memang Ini terbentur dengan birokrasi desa juga enggak ya? enggak. Enggak, oke. Jadi memang karena latar belakang keluarga juga masih di bawah latar belakang ekonominya. Jadi aku pribadi itu ada prinsip dari SMA, dari MAN. MANku itu kan kalau di MAN itu kan masih ada biaya gitu kan, istilahnya itu sumbangan operasional gitu Baik. kan. Dan itu cukup tinggi. Nah, untuk
menangani biaya ini, aku tuh punya prinsip. Aku juga harus dibayar sama sekolah kayak gitu. Jadi dari Ini sistemnya kayak dagang gitu ya. Bisnisnya malah ya. iya. Jadi waktu MAN itu aku gencar ikut lomba-lomba karena ya memang itu salah satu cara biar kita itu juga dapat beasiswa lain dari sekolah karena kan beasiswa KIP di sekolah itu tidak cukup mengcover untuk sumbangan operasional sekolah gitu. Jadi aku punya prinsip itu untuk membantu pembayaran sekolah aku dari orang tua aku gitu. Nah waktu itu alhamdulillah beberapa kali aku ikut lomba-lomba seperti lomba kultum, lomba dai. Itu alhamdulillah selalu dapat juara, dan selain dapat uang pembinaan dari yang mengadakan, aku juga dapat beasiswa tambahan dari sekolah kayak gitu. Itu karena memang prinsip ya. Jadi gimana pun karena sekolahku mahal, sedangkan orang tua aku udah tua, gitu kan. Jadi aku harus bisa untuk bantu setidaknya untuk meringankan beban pembiayaan. Dan itu berlanjut sampai ke kuliah. Di adiksi ini, di KIP ini, aku daftar awalnya takut ya, karena kan kalau di sistem UIN Saizu itu kan kita daftar kuliah dulu baru daftar KIP-nya. Baik. Awalnya ada kecemasan nih, takut nanti Takut nggak dapat gitu iya, ya. takut nggak dapat. Cuma kata guru BK aku, nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau nggak dapat nanti kita bantu gimana caranya kamu dapat beasiswa dari jalur lain kayak gitu. Ibaratnya mereka bantu mencarikan kayak Tapi gitu. mikirnya tetap sama ya, harus ada pendapatannya masuk ya. Iya, harus, karena kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa lanjut pendidikanku kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya mendaftar. Alhamdulillah nih, jual kesedihan. Jual kesedihan dengan latar belakang keluarga gitu kan. Sebenarnya aku kurang suka ya kalau cerita tentang latar belakang keluarga. Iya. Gitu. Dapat alhamdulillahnya juga sambil menyertakan beberapa sertifikat penghargaan waktu itu. Jadi Ini semester berapa itu? itu di semester 1. Semester 1, oke. Iya. Terus kemudian alhamdulillahnya dapat nih beasiswa KIP. Dan ada sedikit cerita yang menurutku ini mungkin ini adalah salah satu cara Allah biar aku itu membalas gimana dulu aku gebet banget berdoa, ya Allah semoga dapat KIP, semoga dapat KIP. Waktu kita kalau di adiksi itu kan ada setiap kali pertama kali kita dapat KIP itu ada kayak makrab kayak gitu kan. Namanya sapakip. Waktu selesai acara itu ada pemungutan suara untuk dijadikan sebagai koordinator angkatan. Nah di situ dilalah gitu, aku Dilalah ya. dapat gitu kan, dapat amanah tersebut. Padahal udah aku bilang, aku nggak bisa fokus dengan angkatan, aku mau fokus dengan akademikku. Cuma dari teman-teman memang, yaudah nggak apa-apa kamu aja gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang berdiri memiliki status sebagai koordinator angkatan gitu. Mungkin ini apa ya, kayak seolah-olah Allah tuh bilang, ya kamu ini salah satu kontribusi kamu. Kalau kamu itu kan udah dapat KIP, ya kamu gimana caranya membalas budi nih ke UIN. Salah satunya mungkin dengan seperti ini. Dan awal aku masuk UIN itu kan memang karena nggak terlalu pengen kuliah, cuma dari orang tua, ayolah kuliah. Teman-teman juga, teman-teman dari MAN dulu, kuliah lu, eman-eman nggak kuliah gitu kan. Aku 4 semester stop di masih aku yang dulu gitu, belum ada progres apapun. Cuma Artinya belum berkontribusi sama kampus. maksudnya kontribusi dalam segi prestasi di luar non akademik. Oh, non akademik. Kalau di akademik alhamdulillah IPK aman. Tapi kalau di luar non akademik kayak lomba-lomba kayak gitu, aku jujur belum ada kontribusi apapun. Tadi lomba kultum saat MAN itu nggak bisa ya, nggak Ya, bisa. udah itu kan udah beda ranah gitu kan. Dan Pengen masih berprestasi seperti itu. Dan itu karena aku mungkin masih kebawa sama aku yang dulu gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah lagi mulai merintis target aku lulus ke UIN itu aku udah bisa kontribusi prestasi non akademik gitu. Oke. Ya sih. Kontribusi non akademik. Juga. Salah satunya dengan event adiksi spektakuler ini. Iya. Oke, kita masuk ke acara adiksi dari teman-teman adiksi UIN Saizu ini mengadakan event
bertemakan Adiksi Spektakuler 2025. Oke, apa sih itu Adiksi Spektakuler 2025? Ketua pelaksana, ketua panitia? Oke, Mbak Puput, silakan Mbak Puput, bisa jelaskan ke Tribuners. Oke, untuk acara Adiksi Spektakuler ini itu tuh acara kolaborasi ya Kak. Jadi kan di Adiksi itu ada pengurus umum sama pengurus angkatan. Kalau pengurus umum kan itu yang mengurusi semua angkatan kayak gitu. Dari angkatan 23, 24 kayak gitu. Kalau pengurus angkatan kan tadi yang setiap angkatan itu ada pengurusnya sendiri. Jadi itu kolaborasi kayak gitu antara pengurus umum sama pengurus angkatan. Nah, dari namanya aja kan spektakuler ya Kak. Jadi kami harap juga acaranya spektakuler kayak gitu. Dan itu acara baru dilaksanain tahun ini. Dari sebelumnya belum ada Kak gitu. Jadi ini bukan proker kayak turun temurun. Proker baru. Ini debut ini berarti ya. Iya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Jadi ini kayak proker baru kayak gitu loh Kak. Bukan kayak turun temurun. Biasanya kan kalau proker-proker pengurus itu kayak turun temurun kayak gitu. Kalau ini tuh baru kolaborasi kayak gitu. Ini bukan hanya proker ini berarti ya. Ini memang nekat teman-teman Adiksi untuk menggelar acara yang spektakuler gitu. Betul. Inovasi baru. Nah, inovasi baru. Ada apa aja sih di Adiksi Spektakuler ini? Untuk acaranya itu kita dilaksanain 3 hari Kak. Dari pembukaan, lomba-lomba, malam puncak, sama field trip. Kapan itu waktunya? Oke, untuk mulai acara itu di pembukaan itu kita tanggal 26 hari Jumat. Itu 26 September ya? Iya betul, bulan ini 26 September kita ada pembukaan. Terus besoknya 27 September pagi kita ada final buat peserta. Untuk final itu kita ada 3 lomba. Di mana ada lomba OSIM, Olimpiade Sains Islam. Terus ada lomba film pendek juga sama lomba bisnis plan kayak gitu. Dan itu 3 lomba itu tingkatnya nasional semua. Nasional? Iya, jadi nggak cuma mahasiswa UIN SAISU yang bisa daftar, tapi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Kenapa sih menggelar acara atau program tadi, rangkaian-rangkaian lomba itu? Mungkin dari koordinator acara yang bisa jawab ini ya. Kenapa sih mengadakan lomba tadi yang disebutkan? Ada OSIM itu ya tadi ya? Oke, jadi ini nyerempet dengan tema kita ya. Jadi Kak, tema kita kan Bangga Berkarya, Intelektual Muda Menuju Indonesia Berdaya. Baik. Jadi tujuan dari acara kita yaitu untuk memberdayakan intelektual muda biar kita itu bisa memiliki rasa bangga untuk berkarya, baik berkarya dari akademiknya maupun non akademiknya. Nah, ada 3 lomba nih yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Puput. Itu ada lomba OSIN, bisnis plan, sama film pendek. Jadi ketiga lomba ini tuh udah merangkap di tema kita. Kayak OSIN itu kan salah satu implementasi dari kontribusi kita di dunia akademik. Kalau yang film pendek sama bisnis plan itu juga kolaborasi dari keduanya. Jadi kalau yang film pendek sama bisnis plan itu kan ibaratnya ada karyanya kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, bisnis plan. Kenapa bisnis plan itu? Gimana Put? Kenapa ini? Malah lempar-lemparan nih. Kenapa bisnis plan ini? Ya penasaran nih, kenapa? Oke, terkait bisnis plan itu kan sebenarnya ya awal mulanya itu kan di pengurus umum sendiri itu ada departemen-departemen kayak gitu loh Kak. Nah di departemen itu ada namanya departemen Ekowir. Ekowir itu ekonomi kewirausahaan. Nah dari departemen Ekowir ini mempunyai hajat atau mempunyai proker di mana mereka itu mempunyai proker itu bisnis plan. Jadi kayak ya udah kita sekali melaksanakan acara langsung beberapa proker kita jadiin satu kayak gitu. Oke. Artinya mendidik selagi dini ya kewirausahaan. Iya betul. Itu ya. Melatih kayak gitu. Oke, makanya ada kewirausahaan itu. Pesertanya dari mana aja nih? Untuk peserta itu banyak ya Kak. Ada yang dari Unsud, dari veteran Jakarta juga, terus UIN Malang. Total sudah berapa? Tadi beberapa rangkaian lomba itu. Oke, untuk lomba itu kita udah di tahap penyisihan Kak. Oh, penyisihan. Iya, besok di tanggal 20 kita pengumuman finalis. Iya, untuk BP itu ada 6 finalis yang masuk ke final. Bisnis plan itu ya? Iya, bisnis plan itu. Terus untuk film pendek ada 3 juara. Kalau yang OSIM, Olimpiade itu kita 10 besar.
10 besar. yang kita datangin ke UIN Oke, nanti pengumumannya di di tanggal tanggal 20 September. 20 September. Iya. Oke, semuanya sudah masuk semua pendaftaran gitu ya. Udah kemarin Ini ditutup tanggal 15 September. Oh, 15 September kemarin penutupan. Ini Oke. proses penjurian. Oke, total berapa? Beda-beda ya Kak, Beda-beda masing-masing ya? lomba. Tapi antusias yang mana? Ikut lomba yang mana? Lebih yang ke OSIM, Olimpiadenya. Olimpiadenya. OSIN, iya. Oke. Ada Olimpiade, kemudian tadi Bisnis plan, bisnis plan, kemudian Film pendek. 3 itu. betul. Iya. 26, 27, 28. Iya. 26 itu ada apa aja? 26 itu kita ada pembukaan. Pembukaan itu nanti kita mengambil tema diskusi literasi. Diskusi literasi. Betul. Ada apa aja di diskusi literasi itu? Kalau pembukaan langsung Siapa ini? Mbak Asri. Oke, Mbak Asri mau jawab nih. Pembukaan tanggal 26. Oh, berarti ini ada penanggung jawabnya ya, Iya. tanggal 26 pembukaan. Gimana Mbak Asri? Ya, mungkin ini saya sendiri itu kan dari Departemen Akademik dan Prestasi, yaitu memiliki proker yaitu diskusi literasi. Ya, ini sama aja sih Kak, kayak collab dengan angkatan seperti Departemen Ekowir tadi, Ekowir. kayak gitu. Oke. Jadi kami mengadakan acara diskusi literasi untuk masa depan yang gemilang. Itu sebagai rangkaian di pembukaan di Adiksi Spektakuler. Jadi kami itu bekerja sama juga dengan Gramedia mengundang penulis yaitu Kak Hoirul Rian. Gitu. Di sana nanti kita akan mengadakan sesi bedah buku Kak. Bedah buku. Bedah buku, terus ada sesi sedikit tips untuk cara menulis buku kayak gitu. Karena nanti ada editor dan juga penerbit yang didatangkan juga. Oke, sedikit ya. Iya, kayak Sedikit gitu. tips ya, nggak banyak itu, nggak Oh perlu iya, banyak. ya mungkin ya. Ya kayak gitu Kak. Oh, oke, pembukaan tanggal 26. Betul. Bedah buku disponsori oleh Gramedia. Gramedia. Ini juga ada beberapa buku Iya. yang dihadirkan di sini ya. Oke, ini juga ada nih Iya. bukunya. Dan buku yang terbest itu bestsellernya itu yang ini Kak, yang ayah ini arahnya kemana ya? Dan ini tuh bukunya mau difilmkan juga. Oh, gitu. mega bestseller. Betul. Penulisnya Hoirul Trian. Iya. Trian. Oke, baik. 26 pembukaan, kemudian 27 27 itu tadi yang final lomba. final lomba. Itu hanya pengumuman aja kah atau Enggak, penerimaan hadiah? Jadi atau gimana? kan final tadi yang kita ambil 10 besar, 6 besar kayak gitu. Kita datangkan dari kan karena nasional ya Kak. Jadi pesertanya itu di luar UIN, di luar Purwokerto. Jadi pas tanggal 27 kita datangkan ke sini untuk final kayak gitu. Nah, nanti bisnismen juga kita final lomba lagi kayak gitu ibaratnya, bertanding lagi, terus juga yang bisnismen itu nanti presentasi gitu. Oke, finalisnya di lokasi ya berarti ya. betul. Sebelumnya mungkin melalui online atau Iya, dan sebagainya online. ya. Kan babak penyisihan, final, baru pengumuman seperti itu. Oke, 28 puncaknya apa? Enggak, jadi puncaknya itu di malamnya. Jadi Oh, di 27 malamnya, pagi baik. itu kita final, 28 itu malam puncak. 27 27 malam itu malam puncak. Malam puncaknya ada apa? Malam puncaknya itu kita mendatangkan Kak Sherly Anavita. Pematerinya itu juga tokoh luar biasa ya Kak. Bisa teman-teman Tribun apa? Tribuners itu tahu sendiri ya Kak Sherly itu seperti apa. Ya bisa dibilang juga sebagai content creator kayak gitu juga ya. Intelektual muda kayak gitu. Terus tanggal 28-nya kita field trip teman-teman. Field trip itu kita sama finalis lomba Kak. Jadi kita memperkenalkan destinasi yang ada di Purwokerto ke finalis. Kemana lokasinya? Itu rencananya ke Baturaden. Baturaden. Baturaden di mananya itu? Di Baturadennya yang ada pesawatnya. Di Warna Wisata itu. Iya. Yang ada pesawatnya. Pesawat nggak bisa terbang ya. Oh, field tripnya ke situ. Iya. Nanti finalis dari OSIN ada 3. Kalau misal OSIN itu 10 besar Kak. Oh, 10 besar. Tapi itu nanti nggak dipilih juara 1, juara 2, juara 3 ya? Itu dipilih Kak, tapi yang Oke. ikut field trip semuanya. Semuanya? Semua finalis. Oke, yang datang ke sini itu ya. Betul. Oke, 27 malam itu ya. Itu field tripnya 28 pagi. Oh, 28 malam pagi. Kalau Oke. malam itu kita malam puncak yang Puncaknya. bareng Kak Sherly. Sama pengumuman juaranya juga di situ, pembagian hadiah. Baik, kalau sasarannya itu berarti mahasiswa ya? Sasaran semua mahasiswa umum. Umum juga? Mahasiswa maksudnya di luar UIN ya. Oh, oke. Kita kira mahasiswa dan umum. Mahasiswa di luar UIN. Dari UIN banyak nggak yang ikut? Banyak, alhamdulillah. Dan itu juga Tapi nggak banyak- mesti menang kan ya? belum. Kita fair kok Kak. Fair ya. Oke.
Itu dicatat Tribuners. Per itu. Dan untuk pembukaan sama malam puncak itu kita sasaran umum Kak. Jadi semuanya boleh mendaftar dan itu masih dibuka pendaftarannya. Oh, masih dibuka pendaftaran. Iya, yang pembukaan yang Khairul Trian sama malam puncak. Malam puncak yang seminar itu Yang sama Sherly Arafita. Kak Sherly. Oke, kalau mau daftar bagaimana caranya? Kalau mau daftar hubungi di bawah ini bercanda. Kalau mau daftar langsung ke IG-nya Adiksi Spektakuler, kalau enggak ke IG-nya Adiksi Winsai Subuh. Oke, baik. Begitu Tribuners, Adiksi mau mengadakan momen spektakuler ini yang pertama, perdana di tahun 2025. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan lagi soal Adiksi Spektakuler? Cukup? Sedikit menambahkan ya Kak. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Lebih ke ini ya Kak, sedikit menekankan bahwasannya Adiksi Spektakuler ini kan yang sudah tadi disebutkan kerjasama dengan pengurus angkatan. Tetapi selain itu kita juga awalnya kan ada departemen-departemen yang mau mengadakan kegiatan, tapi mengingat agenda kita yang sudah cukup padat, jadi kita memanfaatkan momen ini untuk berkolaborasi dengan pengurus angkatan. Seperti tadi lomba bisnis plan itu merupakan program kerja dari Departemen Ekowir. Kemudian video kreatif ya. Video kreatif itu film pendek dari Departemen Komdigi dan satu Komdigi lagi ya? Komdigi ya. Oke. Komunikasi digital. Dan satu lagi dari diskusi lombanya. Osim. Ya, dari OSIM itu dari Departemen Akpres seperti itu. Dan juga Departemen Akpres ini kan ada kegiatan diskusi literasi juga dari prokernya. Nah, kita juga gabungkan di Adiksi Spektakuler ini seperti itu. Oke. Dan mungkin sedikit review tadi ya Kak, tadi disebutkan bahwa anggota Adiksi itu ada 180 kalau nggak salah. Iya. Jadi yang 180 itu dari angkatan 2022, 2023 dan 2024 itu masing-masing ada 400. Jadi apa ya? Oh, ada 4 angkatan itu tadi ya? Anggota yang penerima. Oh, penerima. Karena yang 2025 kebetulan ini juga lagi Masih proses. pendaftaran. Karena baru masuk ya? Iya. Oke, baik. 2025 baru masuk, artinya nanti ada anggota baru ya yang masuk. Pesannya apa sih untuk adik-adik yang baru itu? Ada yang paling tua enggak biar ngasih petuah gitu untuk adik-adiknya? Sepuh. Ada petuah untuk adik-adik yang besok masuk Adiksi? Mas Epul? Ya. Untuk teman-teman angkatan 25 ya. Karena besok ya pendaftaran terakhir karena lagi dalam tahap pendaftaran KIP kuliah dan kita juga dapat kuotanya 300 ya. 300 bagi teman-teman angkatan 2025. Silahkan berjuang ya. Dan nanti kalau misalkan mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini dimanfaatkan dengan baik dan banyak-banyaklah berkontribusi karena beasiswa KIP kuliah ini memang salah satu bantuan yang memang cukup cukup lumayan gitu kan, Membantu ya. lumayan membantu gitu. Jadi jangan disia-siakan misalkan nanti kalau kalian dapat beasiswa KIP kuliah ini. Gitu aja sih. Tadi saya yang cari yang paling paling tua ya? Enggak ya, paling tua ya. Biar cari petua ini. Saya 17 sih. Karena yang lainnya itu 15. Itu enggak ya. Sekarang saya cari yang paling bijaksana mana ini? Yang paling bijaksana siapa untuk menjawab bagaimana si Adiksi bisa solid untuk kedepannya dan bermanfaat? Yang paling bijaksana siapa? kayaknya. Bu Saikum ya, sekretaris umum nih. Gimana Bu Saikum? Baik. Untuk bagaimana kedepannya kita bisa saling solid ya sesuai dari tujuan kabinet kami. Yang pertama, jaga komunikasi dan tidak mengutamakan ego masing-masing karena di sini kita juga sekali lagi adalah bentuk pengabdian kita sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Jadi kami sebagai pengurus Adiksi juga ingin memberikan kontribusi langsung terhadap kampus khususnya untuk menghidup-hidupi dalam ranah organisasi dan kita juga harus memiliki rasa saling mempunyai rasa saling memiliki gitu dengan sesama dan juga sekali lagi kita yang ditekankan pada periode ini untuk mewujudkan solidaritas itu sendiri adalah dari segi komunikasinya seperti itu dijaga dan kebersamaan dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjalin
apa ya, kerukunan atau ya seperti halnya dengan pengurus angkatan ini, Adiksi Spektakuler ini juga salah satu bentuk usaha kami untuk menjaga kesolidaritasan dari organisasi adiksi. Tadi solidaritas dan Koneksi solidaritas. koneksi dan solidaritas. Oh, nggak bisa dibalik itu, nggak boleh ya? Dan nggak ada dannya. Nggak ada. Oh, nggak ada adanya. Danya. Koneksi Jadi satu solidaritas. kesatuan. Oh, jadi satu itu ya. Oh, satu kesatuan. Koneksi dan Koneksi solidaritas. koneksi solidaritas. Oh, itu slogannya setiap tahun ganti atau itu aja? Setiap tahun ganti. Oh, setiap tahun ganti. Kalau kepengurusan ini koneksi solidaritas. Betul sekali. Karena dengan adanya koneksi yang erat, kita juga dapat mewujudkan solidaritas itu sendiri. Baik, mantap sekali dari Bu Nulis ya. Kalau ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa pinter itu enak kayaknya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau disuruh mendeskripsikan kuliah gitu ya, perjalanan kuliah dengan satu kata, itu apa sih dan apa alasannya? Mungkin dari Bu Sekum dulu, nih Bu Sekum. Dalam satu kata, Dalam satu kata, dan harus ada alasannya. kuliah adalah perjuangan. Kenapa perjuangan? Perjuangan yang pertama dari segi keilmuan, kita dengan kuliah tentunya memiliki pola pikir yang berbeda dengan mereka yang mungkin belum berkesempatan untuk kuliah, karena kuliah itu bukan hanya kita duduk mendengar materi, tapi bagaimana mindset kita kemudian dibangun dari bangku perkuliahan tersebut. Dan juga perjuangan untuk menggapai asa dan cita-cita kita, yang mana ini juga merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang mungkin sudah menaruh harapan besar kepada kita. Jadi kita tidak boleh mengecewakan mereka. Maka kita harus jaga perjuangan ini dengan bersungguh-sungguh dalam berkuliah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, apalagi kami juga sebagai penerima beasiswa. Kuliah adalah perjuangan. Iya, betul. Baik, yang lainnya siapa yang mau? Oh, Bu Ketua Pelaksana. Bu Bendung. Bu Bendung. Mana dulu nih? Bu Ketua Panitia, Ketua Pelaksana. iya, boleh deh, yang lain mikir jawabannya ini. Ini pertanyaan tembakan ini. Gimana? Ya, tadi sedikit berbeda ya. Kalau misal dari Bu Sekumnya kan tadi perjuangan. Kalau Perjuangan. saya itu kuliah itu prioritas, organisasi itu totalitas. Jadi ini tuh kita berbicara tentang akademik sama organisasi ya kan? Karena kan banyak ya yang mahasiswa itu nggak mau ikut organisasi karena takut akademiknya atau kuliahnya terganggu kayak gitu loh. Jadi teman-teman itu jangan takut ya untuk masuk organisasi, karena di dalam organisasi itu kita bisa dapatkan yang kita nggak dapatkan di bangku kuliah atau di kelas kayak gitu teman-teman. Jadi dengan kita ikut organisasi juga kita nggak bakal ninggalin kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kuliah tetap prioritas, di organisasi kalian harus totalitas kayak gitu. Cukup. Oke, bisa bagi waktunya ya antara organisasi sama akademik ya. Iya itu bisa banget sih Kak. Justru itu belajar kita buat kita belajar kayak memanage waktu. Kayak gitu. Dan kalau misal kuliah kan cuma kayak kita dengerin pematerian terus habis itu pulang lah. Sedangkan kalau misal di organisasi kan kita banyak relasi kayak gitu dari fakultas Soft skill lain. juga dapat Iya, ya. betul. Kita prakteknya itu justru di organisasi kayak gitu. Oke, Cukup sih. siap. Yang lain? Satu-satu dong. Saya mintanya satu-satu. Mas Saiful deh nih, Mas Saiful. Aduh, ya kalau ditanya Apa itu perjalanan kuliah itu? Satu perjalanan kata. kuliah? Sama sebenarnya perspektifnya sama Bu Sekum ya, mana aja. Kuliah itu adalah perjuangan. Kuliah adalah perjuangan. Perjuangan. Kenapa? Tadi yang sudah diceritakan itu Iya, ya. karena memang dengan kita menghabiskan sampai di titik ini kan ada waktu yang ditempuh, materi juga. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan perjuangan itu. Jadi dengan maksimal di akademik, dan kemudian kita juga bisa berorganisasi juga sih seperti itu. Oke, Bu Koordinator acara. Apa itu perjalanan kuliah? Kalau dari aku pribadi, nikmat. Nikmat. Wah, ini beda nih. Pada perjuangan, ada tadi apa? Solidaritas. Solidaritas. Prioritas. Ini nikmat. Kenapa nikmat? Karena gak semua orang itu bisa memiliki kesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan. Gitu. Dan gak semua orang juga bisa serius dengan kuliahnya. Jadi kuliah itu nikmat. Perjalanan di kuliah itu nikmat karena ketika kita bisa menikmati susahnya, perjuangannya, lelahnya, dan bahagia-bahagianya, itu tuh semuanya nikmat.
ya nggak semua orang bisa dapat. Jadi kita harus bisa ya merasakan, semuanya itu dirasakan. Jadi biar perjuangannya pun kita itu juga tahu untuk berjuang, juga bisa tahu untuk bersyukur kayak gitu. Nah, kalian umurnya berapa sih, kok pemikirannya dewasa banget ya? Aku masih 15 tahun. Soalnya tadi Mas Saiful 17 tahun. 17 tahun, Jadi aku selisihnya 2 tahun ya. Benar. Oke, kalau mau bendahara umum bagaimana? Satu kata, Kalau dari aku sih menantang. menantang, nikmat menantang. Kenapa? Karena di kuliah itu kita dihadapkan oleh berbagai banyak pergaulan. Kayak misalkan kita itu di kuliah kan kebanyakan mahasiswa itu ngekos ya Kak, bukan di rumah. Kalau di rumah kan itu masih diawasi oleh orang tua. Nah kalau di kos itu kita harus ngendaliin diri kita. Jadi kalau misalkan diri kita lost, misalkan lostnya itu dalam arti kita ikut ke pergaulan yang enggak gitu. Lah ya pastinya nanti kita itu langsung terjerumus. Apalagi di usia sekarang kita itu mudah terpengaruh. Oke, mudah terpengaruh. Jadi harus Menantang ya. menjaga Karena banyak keimanan. tantangan di depan. Menjaga keimanan, Masya Allah, menjaga keimanan. Kalau Bu Asri gimana? Nggak bahasa busi. Bu sih. CO. Bu, ini jabatannya apa? Bu CO. Koordinator Akpres. Oke, koordinator Akpres, Bu Asri, Mbak Asri ini. Iya, Gimana? Mbak Do. Satu kata. Bagi saya sendiri, kuliah itu adalah investasi. Investasi. Iya, karena Beda dari lagi awal, iya beda dong, harus inovasi. Iya. Ya, gimana? Karena gimana investasi sendiri dari awal kuliah itu udah jadi amanah dari orang tua sendiri. Kita harus mengembangkan amanah tersebut dalam investasi. Karena gimana? Benar tadi yang disebutkan dengan Mbak Puput sendiri, bahwa kita harus mengimbangi antara kuliah dan juga organisasi karena keduanya saling bermanfaat. Nah, dari kedua hal tersebut itu adalah menjadi investasi diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjalankan amanah orang tua saya dengan dua jalan tersebut lewat investasi di perkuliahan saat ini gitu. Dengan tetap mengimbangkan dengan prestasi dan juga soft skill yang harus emang saya pegang kayak gitu lewat organisasi di Adiksi saat ini gitu. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Tidak terasa Tribuners, perjumpaan kita berakhir. Tapi jangan sampai di sini ya berakhirnya ya. Nanti kalian bisa bertemu dengan teman-teman Adiksi ini di acara tanggal 26, 27. Di situ dan 28 itu khusus untuk yang finalis ya. Kalau untuk umum, kalian mahasiswa ataupun umum boleh ya. Boleh datang ke acara bedah buku Hoirul Trian, kemudian di acara seminar ya. Oke, seminar influencer. Iya, betul. Bukan, sedikit meralat, bukan influencer. Apa? Tapi lebih ke intelektual mudanya. Intelektual muda, Kak oke. Seriana Vita kan salah satu figur, ya representasi dari intelektual muda itu sendiri. Ada yang merevisi. Gitu. Iya maaf ya Kak. Bukan influencer tapi intelektual muda. Iya. Sekaligus influencer bukan? Iya. Iya. Iya, Berarti tapi ini lebih ke titiknya intelektual muda gitu ya. intelektual Oke. mudanya. Intelektual biar, muda. Iya. Jadi Jadi- biar membangkitkan semangat kita kalau Sebagai anak kita punya figur Heeh. intelektual muda yang udah benar-benar punya karya, yaitu Kak Seriana Oke. Vita. Influencer positif lah ya. Iya betul. Iya betul. sekali. Oke, itu mahasiswa atau umum pun bisa datang di acara tersebut. Oke, ada pesan yang ingin disampaikan terakhir? Cukup. Cukup. Oke, semuanya udah ya. Oke, Tribuners, terima kasih. Tetap simak program-program dari Tribun Banyumas yang lainnya. Buat teman-teman Adiksi, Uin Saizu, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Banyumas. Nantikan acara-acara program yang lainnya. Saya Mamdo Adi Prianto, reporter Tribun Banyumas. Terima kasih.